Setiap perjalanan adalah perjalinan. Kemanapun kita melangkah akan selalu bertaut dengan hal-hal menarik, problematik, hingga enigmatik. Selamanya, sejarah akan selalu berbicara tentang kebahagiaan dan kepedihan. Hal yang indah hingga sesuatu yang tak mudah, cinta dan luka. Assalamualaikum Bapak. Pasti namanya Pak Rosadi. Tepat sekali. Pulau Onrus dulunya adalah gerbang awal untuk masuk ke jalur rempah di Kepulauan. Para nelayan-nelayan yang datang itu kami sebut itu pulang babang ya. Makanya acara itu kita sebut acara puncak pendampingan teknis itu hajatan pulang babang. Wah, Ibu lagi masak apa, Bu? Bikin sate. Ini enak banget, bener. Pulau pertama yang di dunia itu ya pulau ini. Jadi di Kepulauan Seribu, pulau yang pertama Panggang. Panggang. Oh, pantesan padat banget ya kayaknya. Aduh, udah nggak kebilang nah. Iya. Jadi pemukimannya tuh rapat, padat banget gitu. Siapa lagi tetap menjaga lestari budaya, tetap terjaga warisan Indonesia, tetap menjaga warisan Indonesia. Semerbak aroma wedang memantik ingatan saya ke 4 abad yang lalu. Ketika Cornelis de Houtman menemukan jalur pelayaran rempah menuju Nusantara. Para kolonialis tidak tiba tanpa rencana. Mereka datang untuk mengambil komoditas paling berharga. Semua itu dilakukan untuk memupuk kekayaan dan kejayaan. Karena di sini, di bumi pertiwi, ada sebuah benda yang lebih berharga dari emas dan permata. Terus bertumbuh dan bertambah di dalam tanah. Ini dia, sekelumit kisah di jalur rempah. Sebelum memulai perjalanan ke jalur rempah di Kepulauan Seribu, saya berkunjung terlebih dahulu ke Museum Bahari dan bertemu seorang kawan. Ya, dia adalah Rana Assegaf, seorang model dan influencer yang ternyata memiliki ketertarikan pada sejarah rempah di Nusantara. Ran, lu kok tumben gitu ngajakin janjian ke museum? Biasanya kan ke mall, kafe. Gue udah bosen sama mall. Gue tuh penasaran banget sama museum. Gue tuh belum pernah ke museum, tau gak sih lo? Serius lu? Serius. Baru kali ini baru ke pertama museum? kali. Dan gue penasaran banget sama Museum Bahari. Ya, apa yang bikin lo penasaran? Yang gue bikin gue penasaran tuh kayak ornamennya, terus bangunannya. Gue tuh penasaran banget apa sih di balik cerita nih museum tuh ada apaan gitu. Jadi lo pengen cari tahu nih sebagai generasi muda, ya kan, pengen main ke museum, biar bisa lo ceritakan ke teman-teman yang lain gitu. Betul, bosan lah ke mall terus. Oke, baik. Semoga apa yang kita sampaikan nanti bisa bermanfaat. Ayo kita cari tahu. Cus. Museum Bahari menyimpan banyak peninggalan bersejarah di sektor kebaharian. Di sini terdapat semua jenis rempah yang diperdagangkan di era kolonialisme. Mulai dari pala, cengkeh, kayu manis, lada, dan masih banyak yang lainnya. Wow. Ini kan rempah-rempah. Aduh. Seperti yang lo tahu zaman sekolah dulu. Bumbu dapur. Betul. Kalau rempah-rempah zaman dulu tuh di Indonesia, dia lebih berharga daripada emas. Makanya bangsa-bangsa Eropa tuh senang banget ke Indonesia. Mereka tuh ngincer ini nih, rempah-rempah. Jadi emang negara kita tuh kaya akan rempah. Betul. Nah, salah satunya kenapa di Museum Bahari ini dia ada tempat khusus yang menceritakan tentang rempah-rempah. Karena waktu itu sekitar tahun 1700-an, tempat ini tuh sering buat transit rempah-rempah yang dari Maluku untuk dikirimkan ke Eropa. Karena ini lokasinya tuh dekat banget sama pelabuhan Sunda Kelapa. Oh iya, dekat ya. ya. Jadi biar transportasinya gampang. Tak heran jika rempah-rempah dilabeli sebagai komoditas berharga. Ketika saya merasakan aromanya, terasa ada semerbak kemewahan di dalamnya. Museum Bahari dulunya adalah bekas gudang rempah yang berdekatan dengan pelabuhan Sunda Kelapa.
Seluruh rempah yang ada di Nusantara khususnya dari Maluku terlebih dahulu disimpan di sini sebelum dilayarkan ke Eropa. Gudang ini mulai beroperasi di abad ke-17 dan berhenti beroperasi pada abad ke-18. Setelah VOC bangkrut dan diambil alih oleh Hindia Belanda sebagai pangkalan militer. Selain menyimpan berbagai jenis rempah, museum ini juga menyimpan berbagai jenis kapal yang dipergunakan untuk aktivitas kebaharian. Ada perahu sandek dari Sulawesi Barat, cadik asal Papua, perahu jegongan dari Indramayu, dan perahu compreng dari Cirebon. Nah, Ran, ini sekarang kita lagi ada di ruangan Museum Tradisi Kebaharian. Jadi teman-teman bisa ngelihat ini semua ada perahu-perahu atau kapal-kapal dari beberapa daerah di Indonesia. Yang lo pegang ini, Ran, ini perahu cadik Papua. Lo bisa lihat nih cadiknya. Biasanya kan kalau perahu cadik tuh ada kanan kiri tuh, cadiknya kan biar seimbang tuh. Nah ini memang cuma hanya satu. Kita lihat ada di sebelah kiri tuh cadiknya. Salah satu keunikannya di situ. Dan ini apa? Kayunya itu full. Dia utuh satu kayu. Jadi nggak ada sambungan, nggak ada sambungan. Jadi nggak ada. Oh iya. Kebayang nggak sebesar apa tuh kayunya? Dan ini asli dari Papua nih, ada keterangannya nih. Perahu cadik Papua, Seman namanya. Kalau gua nggak salah spellnya ya, Seman atau Seman gitu. Gila, ini keren banget sih. Jadi motifnya tuh tadi kalau tulisan dari sini itu motif itu burung camar, ada kodok. Jadi motif di perahunya tuh memang mereka buat. Betul. Dan di depan tuh di kepala tuh ada ini ornamen apa? Kayak replika burung kasuari. Ya, tahu banget lo ya. Tahu. Iya bener. Tak disangka, Rana menjadi teman yang paling asik untuk diajak bercerita seputar sejarah. Percakapan panjang ini membawa saya pada satu kesimpulan, bahwa wanita dan sejarah memiliki analogi yang persis sama. Mereka penuh dengan teka-teki dan misteri. Wanita hanya bisa dipahami lewat pendekatan dan pengertian, sedangkan fakta sejarah bisa dipahami lewat penelusuran dan pembuktian. Hal inilah yang membulatkan tekad saya untuk pergi ke Kepulauan Seribu untuk menilik sekelumit kisah di jalur rempah. Perjalanan saya di Kepulauan Seribu dimulai ketika mentari masih berselimut kabut. Mendungnya langit tidak menyurutkan semangat saya untuk singgah ke destinasi pertama. Destinasi pertama yang saya kunjungi adalah Pulau Onrus. Sebelum singgah di Pulau Onrus, saya menyempatkan diri untuk berlabuh di Benteng Martello. Salah satu benteng Belanda yang berdiri sejak abad ke-18. Ini adalah salah satu fakta sejarah di Kepulauan Seribu, terutama di Pulau Kelong. Di balik reruntuhan benteng ini, terselip sisa kejayaan Belanda di Pulau Kelor. Benteng Martello yang juga bernama Benteng Menara berbentuk bundar. Tinggi bangunan ini adalah 9 meter dari permukaan laut. Diameter luar benteng 14 meter, dengan tebal dinding 2,5 meter. Benteng ini difungsikan sebagai menara pengintai untuk memperkokoh sistem pertahanan, untuk mencegah kapal asing berlalu lalang di wilayah kemaritiman Hindia Belanda. Di bagian tengah benteng terdapat sebuah tiang pondasi berbentuk segi empat yang terbuat dari bata. Di sebelah timur fondasi berjarak sekitar 2,5 meter terdapat sisa sebuah tangga dengan gang yang melingkar sepanjang 2,5 meter. Tempat ini difungsikan sebagai tempat persembunyian tentara Belanda dari serangan musuh. Pulau Kelor termasuk ke dalam Taman Arkeologi Onrus yang dikelola Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta. Dan situs ini dinyatakan sebagai cagar budaya yang harus dijaga. Setelah kenyang menikmati indahnya pantai di Pulau Kelor dan suasana di Benteng Martello, saya segera beranjak menuju Pulau Onrus. Di Pulau Onrus, saya disambut oleh Pak Rosa, salah satu pelaksana tugas lapangan Pulau Onrus. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pasti namanya Pak Rosadi. Nah, tepat sekali. Enggak asing kayaknya. Enggak Mas Adin ini. Iya Pak. Terima Saya kasih. mau cari tahu nih Pak.
ini Pulau Onrus ini kenapa namanya bisa asing gitu? Onrus yang lainnya kan Pulau Kelor, Untung Jawa, terus Pulau Pramuka, banyak lah gitu. Dan saya juga mau cari tahu apakah ini masih ada keterkaitannya dengan jalur rempah atau ya mungkin Bapak mau cerita coba apa? Baik. Jadi pulau ini sangat menarik sekali kalau kita ceritakan sejarahnya. Mungkin ada sedikit keterkaitan dalam masalah jalur rempah. Tepatnya masa-masa VOC mungkin dulu ya. Abad 17 dulu. Karena emang pulau ini sempat difungsikan masa VOC Belanda abad 17 awal. Ada gelangan kapal, terus pelabuhan di sini sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal dagang mereka di sini. Sekaligus mereka juga bikin ada gudang rempah-rempah di sini. Meskipun nggak seluas kayak zaman di kota tua seperti itu. Ya, berarti masing-masing pulau tuh ada keterkaitan, Pak ya? Karena kan sepertinya tuh bangunan-bangunannya tuh hampir mirip-mirip gitu, zaman Belanda gitu. Ya. Jadi kalau untuk termasuk pulau ini sendiri ada beberapa kali periode pembangunan, jadi abad 17, abad 19, abad 20. Jadi masih kita bisa lihat beberapa sisa situs zaman-zaman dulunya. Nanti kita bisa pilih-pilih mana abad 17, 19, mana abad 20. Iya. Oke. Kayaknya semakin menarik nih. Bagaimana kalau kita lanjutkan sambil ngeliat bangunan-bangunan apa yang ada, Pak? Segitu, Pak. Oke, siap. Ayo. Pulau Onrus dulunya adalah gerbang awal untuk masuk ke jalur rempah di Kepulauan Seribu. Pulau ini menjadi tempat hilir mudik pasukan VOC, sekaligus menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal dagang Belanda yang akan menuju ke Sunda Kelapa. Pulau Onrus juga difungsikan sebagai gudang tempat penyimpanan rempah-rempah yang akan dilayarkan ke Eropa. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari Pak Rosat, di abad ke-17 hingga 18, Pulau Onrus dijadikan gudang penyimpanan rempah-rempah, sekaligus menjadi penanda bahwa Pulau Seribu dijadikan jalur perdagangan. Nah, ini kita bisa lihat dari samping kanan, samping kiri, samping ke ujung, ini semua fasilitas bekas barak haji. Bekas barak haji. Ada yang bekas rumah sakit tadi, ada bekas rumah dokter, ada tempat ruang perawatan. Berarti kalau haji naik kapal tuh pada transit ke sini atau gimana? Data yang saya dapat itu khusus kepulangan. Oh, kepulangan. Nah, jadi jemaah haji yang pulang dari Mekah setelah mereka menunaikan ibadah haji itu, jadi sebelum kapal merapat ke Tanjung Priuk, mereka diwajibkan atau diharuskan kemari dulu. Nah, tujuannya untuk diperiksa kesehatan. Itu sekitar tahun 1911. Nah, termasuk ini salah satu fasilitasnya ini tempat cuci pakaian umum. Cuci pakaian umum, ada bekas toilet banyak di sini. Sampai baraknya aja di sini sekitar ada 35 unit barak, dengan setiap baraknya bisa menampung 100 orang. Jadi kita bayangin pada masa abad itu di sini beribu orang ditampung di sini. Dengan luas tadi pulau sekitar 12 hektaran. Jadi berdesak-desakan di sini. Di abad ke-18, Pulau Onrus dialihfungsikan menjadi pangkalan militer hingga abad ke-19. Hal ini dilatar belakangi oleh keinginan Belanda yang ingin memperkuat pertahanan maritim agar tidak sembarang kapal bisa masuk. Ditambah lagi, hadirnya pelabuhan Tanjung Priok membuat jalur perdagangan dialihkan ke sana. Lalu setelahnya, pulau ini dijadikan sebagai tempat karantina jamaah haji. Hal ini dibuktikan dengan adanya makam jamaah yang ada di Pulau Onrus yang wafat akibat sebuah wabah. Nah, ini sekarang kita ada di area komplek makam Belanda. Ini berarti semua orang Belanda, Pak, Nah, ya? Pada zaman itu ya? Dimakamkan khusus orang-orang Belanda, dan ada beberapa makam yang emang ada nama, tertulis nama, kelahiran, umur. Jadi ada sebagian pembeda dengan yang lain. Ya. Dalam artian kalau makamnya pakai batu alam seperti ini menandakan status tingkat mungkin Strata, kekayaan atau kasta lah bahasa gampangnya. Jadi tinggi. Ya. Dan rata-rata makam di sini abad-abad 17-18, masa-masa VOC. Termasuk ini aja kita lihat di sini kelahiran tahun 1702 abad 18 masa VOC. Dan kalau ini lebih tua lagi. Ini lebih spesial lagi karena beliau namanya Cornelis William Vogel, kelahirannya di kota Edam. Iya. Tahun 1695 dan beliau ditugaskan di sini sebagai bas. Sebagai? Bas. Bas itu apa? Bas itu mandor lah. Mandor. Pemimpin pekerja lah secara mudah Oke. seperti ini. Lahir di Edam, kota Edam, dan meninggal di sini. Umurnya masih muda, sekitar 43 tahun. Ini masih bagus banget tuh kira-kiranya dari dulu sampai sekarang, ada lambang burung, ada kayak muka orang gitu.
Ada juga temannya dia, kelahiran tahun 93, namanya Maria. Bahkan situ ada tulisan lebih banyak lagi. Namanya Maria. Maria van de Velde. Mungkin kita bisa lihat di situ. Iya, iya. Namanya Maria van de Velde. Ya. Ini semasa dengan tadi Cornelis, kelahiran tahun 1693. Ya. Tapi dia lahirnya di Amsterdam. Kalau tadi Cornelis itu lahirnya di kota Edam. Umurnya masih muda, sekitar 28 Muda tahun. nih Pak nih. 28 tahun. 28 tahun. Meninggalnya kenapa nggak tahu Pak? Secara umum orang Belanda termasuk Maria ini meninggal akibat penyakit tropis. Penyakit Kondisi alam kemungkinan atau seperti malaria atau faktor cuaca nggak cocok dengan kondisi badan mereka. Iya, iya. Nah, termasuk Maria lahirnya. Jadi pada masa itu apa itu disebutkan misteri Sasende karena banyak orang Belanda yang meninggal masih muda. Kita lihat di sini makamnya masih kayak anak-anak kecil. Betul. Ini aja tadi yang 9 tahun, ini 28, ada yang 25 tahun, 2 tahun. Jadi kalau untuk Maria ini ada beberapa legenda tentang kematiannya, ada beberapa misteri meskipun itu nggak ada di sejarah, hanya versi masyarakat. Ada yang mengatakan Maria meninggal gara-gara bunuh diri, itu versi masyarakat seperti itu lah. Cuman karena ketahuan selingkuh, itu menarik juga ya. Tapi itu versi masyarakat ya. Karena secara umum akibat penyakit. Tetap terjaga, warisan Indonesia. Tetap menjaga warisan Indonesia. Hadirnya Mentari di ujung lengkung cakrawala menjadi penanda bahwa saya akan meneruskan langkah untuk menyambangi destinasi lain di Pulau Seribu. Melihat aktivitas hilir mudik nelayan mencari ikan, semakin memantik semangat saya untuk meneruskan perjalanan dan menikmatinya. Rasa ingin tahu yang begitu besar terhadap kesenian dan kebudayaan menuntun saya untuk berlabuh di destinasi kedua, yaitu Pulau Semak Daun. Di pulau ini saya disambut hangat oleh tarian Pulang Babang, salah satu kesenian di daerah Pulau Seribu, yang konon katanya tarian ini dilakukan sebagai bentuk penyambutan nelayan yang pulang dari pelayaran. Tarian ini melambangkan rasa syukur karena keluarga dan sanak saudara mereka telah kembali dengan selamat dengan membawa hasil yang melimpah. Nilai budaya yang diambil itu selain kegiatan memang pada waktu nenek moyang kita itu melaut itu tidak ada alat komunikasi yang seperti sekarang ya. Artinya ada waktu-waktu tertentu yang ditentukan kapan mereka pulang gitu. Entah setelah 1 bulan, 2 bulan gitu. Sampai mereka sanak saudara mereka berjajar di pantai gitu. Kemudian menunggu kapal yang datang gitu. Kalau biasanya ditandai kalau mendapatkan hasil ikan berlimpah biasanya dengan suara petasan gitu. Jadi ada yang pulang membawa hasil dan kadang ada yang pulang tidak membawa hasil atau ada yang sakit bahkan ada yang meninggal gitu. Jadi di situ ritual pertemuan sanak keluarga di pesisir pantai dengan para nelayan-nelayan yang datang itu kami sebut itu pulang babang ya. Makanya acara itu kita sebut acara puncak pendampingan teknis itu hajatan pulang babang gitu. Sebetulnya di hajatan pulang itu karena penciptaan ini terkait dari pelaksanaan hajatan pulang babang, kita belajar dari pengalaman nenek-nenek moyang kita di laut bahwa karena pulau ini, Kepulauan Seribu ini ya terutama banyak sekali mengalami era dan zaman gitu dari mulai arifnya nenek-nenek moyang kita mencari ikan di laut dari zaman kearifan gitu, bagaimana caranya mereka mempelajari menangkap ikan dengan mempelajari tingkah laku ikan sendiri gitu atau hewan lain yang di laut sampai ada timbul sifat keserakahan dari manusia sampai merusak karang dan segala macamnya. Makanya dalam perjalanannya Pulau Seribu itu pokoknya intinya kita belajar yang mau disampaikan itu adalah pesan moralnya itu
intinya bagaimana kita menjaga lingkungan dengan belajar dari pengalaman yang sudah berjalan gitu. Bagaimana caranya baik itu wisatawan, baik penduduk lokal gitu, agar tidak merusak alam ini gitu. Intinya itu. Filosofi tarian Pulang Babang menggambarkan sebuah proses ketika nelayan mencari ikan dan bermalam di pulau, kembali pulang, lalu disambut dengan sukacita oleh sanak saudara. Melintas ke jalur rempah tidak lengkap rasanya jika belum merasakan kudapan yang kaya akan rempah. Di pulau ini saya bertemu dengan Bu Murhana, salah satu pencipta pertama resep sate gepuk. Wah, Ibu lagi masak apa, Bu? Ya, saya lagi kerja ini saat bakal bikin sate. Bikin sate. Ya. Kan sate buatan biasanya sate. ini apa ayam gitu, Bu. Ya. Ini kenapa pakai ikan? Ini kan pakai ikan, Pak. Jadi ini namanya makanannya apa, Bu? Sate gepuk. Sate gepuk. Oh, memang bahan bakunya dari ikan ya? Iya, dari ikan. Nah, sahabat budaya, sekarang ini saya udah bertemu, kayaknya mau bikin sate gebuk ya, Teh? Iya, betul. Nah, sate gebuk ini adalah salah satu olahan atau makanan khas sini yang memang apa ya, dipopulerkan oleh Ibu Murhana. Ibu Murhana. Ya, dia bahan bakunya ada ikan, terus saya lihat di sini tuh banyak ini, apa? Rempah-rempah ya, Teh? Rempah ya. Ada bawang putih, bawang merah, jahe, terus apa? Ketumbar, lada, apa ini? Yang membedakan tuh ada bumbu apa nih? Ini bumbu yang udah jadi. Oh, bumbu jadi, itu juga banyak campurannya ya? Terus, apalagi nih yang membedakan sate gepuk dengan sate-sate di luar sana, selain bahan bakunya ikan? Kelapa. Oh, kelapa, Iya. dia ada campuran kelapa. Jadi nanti kelapanya Oh, ini, ya betul. kita goreng-goreng sangrai sampai garing, lalu ditumbuk sampai halus. Terus sampai dicampurkan keluar dengan ikannya itu? nanti ditumis dulu. Bumbunya nanti ditumis dan dicampurkan kelapa yang udah dihaluskan tadi. Nah, daripada saya salah menjelaskan, mendingan kita lihat langsung bagaimana cara proses pembuatan sate gebuk ini. Ayo, Teh. Bahan utama sate ini adalah perpaduan antara ikan tongkol yang dikombinasikan dengan banyak rempah seperti lada, ketumbar, kemiri, bawang putih, bawang merah, jahe, cabai rawit, cabai merah, gula putih, gula merah, dan kelapa sangrai yang ditumbuk sampai berminyak. Saya mencoba ikut andil dalam proses pembuatan sate gebuk. Di balik rasanya yang enak, ternyata proses pembuatannya cukup menguras tenaga. Proses selanjutnya adalah pembungkusan tadi semuanya ke dalam daun pisang. Dibungkus mirip ini, Bu ya, mirip bungkus lontong, Bu ya. Iya. Ujungnya kanan kiri pakai lidi. Setelah itu nanti proses terakhir dibakar. Dibakar. Nah, betul kan? Sekarang kita bungkus nih pakai daun pisang. Setelah menjadi satu, adonan dibungkus dan dibakar selama kurang lebih 5 menit dengan bara api. Nah, ini sate gepuk yang sudah matang. Baunya enak sekali. Yaudah, kita coba sekarang. Di pulau ini saya juga mencicipi kerupuk cuek, salah satu kudapan khas Pulau Seribu, khususnya Pulau Panggang. Kerupuk cuek terbuat dari ikan tongkol, sagu, lada, ketumbar, mecin, gareng, yang diaduk sampai kalis lalu dibungkus. Disajikan dengan 2 cara, yaitu dikukus dan digoreng, serta ditemani dengan sambal kacang. Inilah sate gepuk yang tadi sudah kita bikin. Masih panas, ya masih panas, tadi baru matang. Dan ini apa, Bu? Kerupuk cuek. Kerupuk? Cuek. Cuek? Dari ikan cuek? Iya. Oh benar. Dari ikan apa aja? Ikan apa aja, tapi emang namanya kerupuk cuek. Kerupuk cuek. Terus ini? Sama. Cuma sama ini juga? dikukus. Oh ini dikukus, Iya. ini digoreng? Digoreng. Terus ini sambelnya? Iya, sambelnya kacang. Sambal kacang. Ini menarik banget nih. Saya boleh icipin nggak, Bu? Boleh. Sate gebuknya dulu ya. Iya, Tadi kan saya juga udah bantuin bikin. Iya. Kita langsung cobain ya. Sate gepuk. Aduh. Wih.
Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ada nasi nggak, Bu? Ada. Ini enak banget, bener. Ini pasti cocok kalau pakai nasi pas perut lapar gini. Ikannya kerasa banget, rempah-rempahnya juga. Weh, mantap. Masih panas. Sekalian kita cobain kerupuknya ya. Kerupuknya pakai bumbu ini, Bu? Iya. Oke. Set. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurna. Ini enak banget nih. Kerupuk cuek, Sambal kacang. sambal kacang sama sate gepuk. Dan inilah sate gepuk, kerupuk cuek, kuliner khas Warisan Indonesia. Tetap terjaga, warisan Indonesia. Tetap menjaga warisan Indonesia. Keindahan landscape Pulau Seribu seakan tidak pernah habis. Eloknya alam dikombinasikan dengan sisi humanis yang begitu kentara terlihat di depan mata, membuat siapapun sulit beranjak dari pulau ini. Semesta tampaknya sedang berpihak kepada kita, karena hari ini saya bisa bertemu langsung dengan salah satu pemerhati budaya Pulau Seribu, khususnya di Pulau Panggang, yaitu Bapak Mahyudin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahyudin. Iya. Jadi kita ke Pulau Panggang, Pak? Udah pasti. Ayo. Siap. Sekarang nih? Sekarang mau kapan lagi? Berangkat. Sore Ayo. ntar. Ayo. Pemaparan Pak Mahyudin membuat saya semakin penasaran untuk lebih tahu mengenai Pulau Panggang. Ada yang menarik dan membuat bulu kuduk saya bergidik. Konon katanya, penamaan Pulau Panggang diambil dari sebuah kisah perompak yang dibakar hidup-hidup sebagai bentuk perlawanan masyarakat setempat. Akan tetapi ada versi lain yang menyatakan bahwa yang dibakar adalah kapalnya, dan si perompak dibiarkan hidup bersama masyarakat setempat lalu melakukan akulturasi di sana. Pak, kenapa bisa dinamakan Pulau Panggang? Oh itu. Memang Pulau Panggang ini juga ada apa ya? Ada legendanya. Ada legendanya. Ada legendanya. Pulau pertama yang dihuni itu ya pulau ini, Pulau Panggang. Jadi di Kepulauan Seribu, pulau yang pertama dihuni itu Pulau Panggang. Pulau Panggang. Oh, pantesan padat banget ya kayaknya. Waduh, udah nggak kebilang sekarang. Iya. Jadi pemukimannya tuh rapet, padat banget gitu. Bahkan satu rumah itu bisa sampai 2-3 kepala keluarga. Saking padat Satu lahannya rumah sedikit. 2-3 kepala keluarga gitu, padat banget Pak ya. Waduh, nggak bayangin kita juga. Makanya penggunaan itu kan bisa dihitung. Iya, iya. Nah, dulu tadi Bapak bilang ada legenda tuh, seperti apa ceritanya tuh? Oh itu, jadi ceritanya dulu begini. Nah ini diperkirakan ya, karena dari turun-temurun kita dapat cerita dari kakek-kakek terdahulu. Jadi diperkirakan sekitar awal abad 17. Awal abad 17 ini ada apa namanya pendatang dari Sulawesi. Dari Sulawesi itu dia tujuan utamanya sebenarnya berniaga. Ya. Karena kan ada hubungan kerajaan Sulawesi dengan Banten. Nah ini, jadi di sini tempat persinggahan pada waktu dia bersinggah di sini sebelum sampai ke Banten. Jadi awalnya tuh orang Sulawesi nih datang ke sini. Nah ada juga orang Banten yang memang mencari ikan. Oh berarti Sulawesi sama Banten tuh Pak ya? Iya. Ada percampuran budaya berarti di sini. Ya. Akulturasi budaya lah. Oke. Bagi Pak Mahyudin, versi kedua lebih masuk akal karena tidak mungkin masyarakat yang memiliki nilai toleransi tinggi melakukan cara keji dan tidak manusiawi.
Ini sekarang kita udah sampai di Pulau Panggang. Nah, kita lanjutkan cerita dengan Bapak yang tadi. Oh iya, Pak, iya. Pulau Panggang ini kan tadi Bapak bilang ini pulau yang paling padat ya di Kepulauan Seribu. Nah, ada nggak problem? Pasti kan ada, pasti banyak problem ya karena di pulau yang kecil dengan penduduk yang sangat padat. Iya. Itu masalahnya apa Pak di sini? Terutama di sini tuh yang jadi problem itu air. Air ya? Iya, air. Tapi ada air bersih. Maksudnya air tawar. Sementara ini kan air tawar kita masih menggunakan RO. Itu pun terbatas jumlahnya. Jadi bukan air tawar, air tanah bukan? Bukan, air tanah di sini kalau sama aja si Mas itu mandi sumur, mandi di laut hampir mirip. Oh, mirip airnya ya? Jadi mau dibor berapa meter pun juga begitu ya? Begitu. Jadi kalau dibor tembus cadas, asin. Asin, berarti nggak tembus cadas tetap asin juga. Betul. Berarti kebutuhan air di sini semua dipasok sama RO tetap? RO dan sebagian ada ngambil di Pulau Karya. Pulau Karya berarti sebelah. Berarti ngambil air di pulau sebelah? Iya. Pakai jerigen? Pakai jerigen. Nah, selain air, ada masalah apa lagi Pak? Selain air, pemukiman. Pemukiman? Pulaunya kecil, penduduknya padat. Jadi tanah yang semakin sedikit ya? Iya. Oke. Bahkan kalau kita lihat di setiap kepala rumah itu bisa satu rumah 2, 3 sampai 4 kepala keluarga. Saking padatnya. Saya dari tadi jalan juga udah nggak lihat sebidang tanah nih Pak. Semuanya sudah cor-coran dan sudah paving block ya. Iya, semakin sangat padat. Jadi ada air, ada pemukiman yang padat, terus apa lagi Pak? Terus juga karena sulitnya lahan, jadi tidak ada lagi lahan untuk anak bermain. Oh iya benar. Tadi saya lihat di depan ada sepetak tanah aja yang pakai anak-anak banyak banget. Nah itu. Terus yang saya tanyakan, ini sebagian besar penduduk sini tuh mata pencahariannya apa Pak? Berarti? Mayoritas nelayan. Nelayan ya? Nelayan. Bisa dikatakan 90%? 90% nelayan. Oke, nelayan. Baik. Salah satu tokoh yang menarik perhatian saya adalah Darah Putih. Ya, Darah Putih. Dia dimakamkan di Pulau Panggang. Julukan Darah Putih disematkan karena salah satu tokoh di Pulau Panggang ini sangat melegenda. Dan ini adalah makam pendamping setia Darah Putih, yaitu Kapiten Saudin. Kemanapun Darah Putih pergi, beliau selalu setia menemani. Nah, cerita Darah Putih itu kenapa dia bisa jadi legenda tuh seperti apa? Mitosnya mungkin? Oh, memang kalau kita dengar dari cerita terdahulu itu benar-benar bahwa Darah Putih ini orang yang memang mumpuni. Bahkan ada mitos yang menyatakan kalau dia mandi laut, bukan mandi sumur ya. Mandi laut itu kan berendam dalam 1 tahun sekali. Itu dia juga menyampaikan kepada saudara-saudara sepulau. Jangan sampai ada perahu yang masih di laut. Karena biasanya kalau dia mandi itu badai. Oh gitu. Nah ini yang jadi apa namanya, masyarakat pulau ini juga yang sekarang ini jadi tanda tanya. Jadi kalau dia mandi badai. Waduh. Nah itu tempat pemandian apa namanya, berendamnya itu di dekat dermaga tadi. Iya. Itu dekat dermaga tadi di sana tempat perendamannya. Nah itulah mitos-mitos yang ini. Dan masalah nama Darah Putih itu kan juga bukan nama aslinya, tapi itu masih merupakan nama julukan, keistimewaan bagi orang-orang yang dianggapnya memang tokoh, ditokohkan. Nah, dia sempat melakukan apa kepada masyarakat, terus akhirnya beliau bisa jadi legenda di sini, dia ngapain? Nah, selain kekuatannya tadi, nggak mandi. Memang dia pintar di agama, dan juga terus terang aja beliau ini juga sempat belajar menuntut ilmu di Banten, sempat juga. Jadi itulah penambahannya sehingga beliau dituakan di pulau sini bahwa inilah sepuh kita yang menjadi panutan. Oh gitu. Dari dialog ini saya memetik pelajaran bahwa kebenaran sejarah selalu relatif, tergantung siapa yang menceritakannya. Sejarah semakin menarik ketika ada misteri, problema, hingga enigma di dalamnya. Setiap perjalanan adalah perjalinan. Kemanapun kita melangkah akan selalu bertaut dengan hal-hal menarik, problematik, hingga enigmatik. Selamanya, sejarah akan selalu berbicara tentang kebahagiaan dan kepedihan. Hal yang indah hingga sesuatu yang tak mudah, cinta dan luka. Tapi ingat, ketika hatimu luka,
Berdirilah di depan senja dan balut tubuhmu dengan siluet, agar setiap orang melihatmu sebagai bayangan hitam berlatar jingga yang membiru. Seorang filsuf pernah berkata, Indonesia adalah teks raksasa. Setiap baitnya selalu menarik untuk diamati, dipelajari, dan diambil hikmahnya untuk lahirnya kebaikan dan kemanusiaan di Ibu Pertiwi. Warisan Indonesia, telusuri jejak nilai budaya.